Ya, baik. Bu Bidun sudah siap? Oke, siap. Nggak kedengaran suara yang lain kecuali suara saya karena di sini lagi agak bising. Nggak ada? Ada Aman? masuk Kak. Ada masuk suara sedikit. Oke. Aku cek dulu sebentar. Ya, baik. Selamat datang, selamat bergabung. Para partisipan yang baru saja bergabung di room meeting malam hari ini. Ya, sambil menunggu pembicara kita, Bapak Ibu boleh dihubungi Ini kembali para ini masih prospek. kedengaran? Sudah ada yang masuk? Sudah tidak ada. Tidak ada, Kak. Oke. Aman. Saya pindah tempat. Siap. Ya, baik. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20:32 ya untuk wilayah Indonesia Tengah dan 19:32 untuk Indonesia Barat. Maka baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara Go Produktif malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Bapak Ibu, para partisipan yang sempat hadir malam hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa sekali ya semangat Bapak Ibu malam hari ini untuk hadir di acara Go Produktif, di mana sebentar kita akan sama-sama belajar dengan pembicara kita yang luar biasa. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya, menginvestasikan kuotanya untuk sama-sama belajar malam hari ini di acara Go Produktif. Baik, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Megawati Gani, akrab disapa Bidan Mega dari Makassar. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya karena malam hari ini saya kembali diamanahkan untuk menjadi MC yang insya Allah akan memandu acara Go Produktif malam hari ini hingga selesai. Oke, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa malam hari ini acara kita yaitu Go Produktif ya, merupakan acara persembahan dari komunitas kami yang luar biasa yaitu KAT Energi. Dan insya Allah hari ini Selasa 23 Agustus 2022 kita akan sama-sama belajar dari pembicara kita yang luar biasa, yaitu bagaimana cara memiliki mesin kanggeng water dengan cara yang efektif dan sederhana. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini pembicara kita yang luar biasa. Tadi saya sempat ngobrol dengan beliau bahwa ternyata beliau ini sedang dalam perjalanan, Bapak Ibu ya, sedang dalam perjalanan. Allah berikan kemudahan untuk mencari tempat agar beliau bisa mengisi acara Go Produktif malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu ketahui bersama bahwa pembicara kita malam hari ini adalah seorang praktisi kesehatan, Bapak Ibu. Lebih tepatnya ini beliau adalah seorang bidan. Selain itu beliau juga adalah seorang business owner dan alhamdulillah telah banyak membantu orang-orang ya untuk memiliki mesin kanggeng water. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk segera
menyerap, mendengarkan ilmu dari beliau. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada pembicara kita yang luar biasa malam hari ini, Ibu Bidan Sri Wahyuni Badua. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Saudari MC yang sangat luar biasa. Beliau itu sama dengan profesi saya, beliau juga sebagai seorang bidan. Sekarang alhamdulillah ibu rumah tangga, dan sekarang ini beliau menantikan kehadiran buah hatinya yang ketiga. Nah, beliau lagi insya Allah akan menjadi pasien saya selanjutnya lagi ya Bu ya, Bidan Mega ya. Karena anak yang kedua ya, beliau itu alhamdulillah itu adalah pasien saya gitu. Nah, pada malam hari ini beliau memandu acara ini dengan insya Allah akan membersamai kita juga ya, karena beliau diamanahkan untuk membersamai kita, menjadi MC kita pada malam ini. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena mungkin saya agak kurang tepat waktu untuk bergabung, karena memang tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh MC, sekarang ini saya lagi di perjalanan dari dari Limbung menuju ke Makassar. Alhamdulillah hari ini beberapa agenda-agenda yang memang luar biasa padatnya, dan terakhir itu tadi saya masih follow up gitu. Nah, jadi insya Allah semoga teman-teman yang pada malam hari ini juga ya bisa yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah bisa memaklumi ya dengan agenda kita pada malam ini yang tidak kurang tepat waktu. Ya, oke. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Bidan Nuni. Alhamdulillah profesi saya sebagai seorang bidan, Bapak Ibu yang mungkin baru kenal ya, baru ketemu dengan saya. Saya domisilinya di Makassar. Betul tadi dikatakan Bidan Mega, saya alhamdulillah juga praktisi kesehatan sebagai seorang bidan, kemudian sebagai business owner di Kanggeng Water sendiri. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 saya berada di bisnis Kanggeng Water sampai hari ini. Alhamdulillah masih terus berjuang. Karena kenapa Bapak Ibu, di bisnis ini saya merasakan begitu banyak luar biasa manfaat dari segi kesehatan, terutama itu segi kesehatan fisiknya, apalagi alhamdulillah dari kesehatan secara finansialnya. Jujur, pertama waktu saya mengenal Kanggeng Water itu ya karena saya pengen sehat, karena saya memiliki riwayat migrain yang begitu hebat ya, sehingga saya merasakan bahwa memang saya membutuhkan air ini. Gitu. Jadi awalnya dari kesehatan, ternyata setelah saya melihat bahwa ternyata di Kanggeng Water ini bukan hanya bisa menyehatkan tubuh kita, tetapi juga ternyata bisa menyehatkan fisik kita, finansial kita, seperti itu. Nah, seperti di sini di Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekarang lihat ya, bahwa dikatakan bahwa perjalanan 1000 mil itu harus dimulai dengan satu langkah. Benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya Bapak Ibu kita pengen suatu impian, suatu pengen tujuan, pasti kita harus memulai dulu ya. Orang menjadi besar itu tidak serta-merta langsung menjadi besar. Pasti mereka akan memulai dari nol. Nah, kalau kita tidak memulainya, itulah yang terkadang mungkin apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu pastinya menjadi sesuatu tanda tanya besar gitu. Nah, oke, next Mas Adi. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Mulai dulu langkah kecil Bapak Ibu. Ya, langkah kecil. Mungkin yang pada malam hari ini yang belum memiliki mesin ya, mungkin inilah langkah yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana Bapak Ibu mengikuti malam ini ya, acara kita malam hari ini, karena memang ini adalah acara yang sangat tepat bagi Bapak Ibu yang pengen memiliki mesin Kangen Water ini. Oke. Nah, kira-kira di Bapak Ibu boleh tahu nggak siapa dari Bapak Ibu atau peserta seminar pada malam hari ini yang belum memiliki mesin atau baru pertama kali hadir? Boleh di chat ya, boleh dijawab di kolom chat ya, silakan. Oke. Nah, terus kemudian Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini itu diundang oleh siapa? Terus kemudian tahu acara ini dari siapa? Ataukah mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang mengikuti semacam mungkin kangen gathering kah? Atau mungkin yang kemarin ya waktu hari Sabtu mungkin ada yang pernah mengikuti? Ya, kira-kira bagian yang mana yang Bapak Ibu menurutnya Bapak Ibu ini adalah paling menarik? Di situ kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari
secara finansialnya. Kira-kira bagian yang mana yang paling menarik? Oke, boleh ditulis di kolom chatnya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih, kalau misalnya nih Bapak Ibu, kita memiliki pekerjaan, yang mana pekerjaan kita itu nantinya kita akan dibantu, kita akan dibimbing, ya. Yang mana nanti bimbingannya itu ada sistem yang sudah berjalan, ya. Terus kemudian ada mentornya, ya. Sehingga nantinya untuk menjalankan bisnis ini itu sudah ada polanya, yang mana nantinya baik kita bisa menjalankan dari rumah atau tidak di luar dari rumah, kita bisa berpenghasilan kurang lebih ya 100 juta dalam waktu 1 sampai 3 tahun ke depan. Kira-kira Bapak Ibu, ada yang mau? Boleh acungkan apa itu? Acungkan jempol ya. Ya, seperti itu. Oke, next Mas. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti yang kemarin acara kangen online, apakah kangen offline, ataukah mungkin ada yang home meeting, ataukah ada mungkin yang one on one. Kira-kira kalau kita skalakan nih Bapak Ibu, dari skala 3, skala 5, skala 7, Bapak Ibu ada berada di mana? Patokannya adalah kalau misalnya Bapak Ibu berada di skala 3, berarti Bapak Ibu membutuhkan edukasi ulang. Mungkin waktu edukasi Bapak Ibu masih ada yang kurang paham, apakah dari segi penjelasan kesehatannya, apakah dari segi penjelasan bisnisnya, gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa paham, ya, tetapi masih ada yang pengen Bapak Ibu tanyakan, itu berarti Bapak Ibu berada di skala 5. Ataukah misalnya nih Bapak Ibu sudah menganggap bahwa saya sudah paham nih, saya sudah tahu apa sih manfaatnya Kangen Water, saya sudah tahu bagaimana sih caranya bisa memiliki berpenghasilan di bisnis ini. Tetapi sekarang yang ingin saya lakukan adalah bagaimana saya pengen memulai bisnis ini. Saya pengen segera membangun bisnis ini. Saya pengen segera membangun tim bisnis ini. Berarti Bapak Ibu berada di skala 7. Nah, yang bisa mengukur skalanya Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu sendiri. Oke? Nah, sebelumnya nih Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu udah tahu nih berada di mana. Ada mungkin yang berada di skala 3, ada yang berada di skala 5, dan ada yang berada di skala 7. Nah, sebelumnya kita persamakan dulu persepsi kita, ya, paradigma kita di dalam memulai bisnis Kangen Water. Atau mungkin malam hari ini Bapak Ibu sudah berada di skala 7, yang semuanya sudah siap untuk menjalankan bisnis ini. Oke? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, untuk menyamakan supaya nanti visi kita sama, misi kita sama, apa yang harus kita samakan? Kita harus menyamakan paradigma kita. Apa sih itu paradigma, Bidun? Paradigma itu adalah bagaimana cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya nanti dalam berpikir, dalam bersikap, oke, ataupun dalam bertingkah laku. Nah, jadi kita harus menyamakan dulu Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah punya persepsi, paradigma kita udah sama, persepsi kita udah sama, nah tinggal bagaimana kita ke depannya. Oke, next. Tadi, nah, kita lihat dulu ya videonya ya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa kita harus menyamakan persepsi Bapak Ibu? Karena seperti ini yang terjadi di video ini Bapak Ibu. Yang satunya itu menganggap bahwa yang menggelinding itu adalah sebuah bola. Padahal yang sebelumnya adalah bukan bola yang bisa memang bola, tapi bukan bola yang untuk di kepala, ya kan? Nah, karena kenapa dari awal persepsinya sama, sehingga yang terjadi adalah terjadi miskomunikasi, terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, sehingga Bapak Ibu ya, supaya nantinya apa yang Bapak Ibu yang akan saya sampaikan pada malam hari ini itu bisa lebih jelas, itu bisa pahami dengan tepat, dengan benar, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuka kacamata hitam kita dulu, ya. Kita harus menyamakan benar-benar apa sebenarnya persepsi kita, apa sebenarnya paradigma kita. Kita harus samakan benar-benar pada malam hari ini. Oke, apa yang harus kita samakan Bapak Ibu ini beberapa hal. Yang pertama adalah nih, ternyata Bapak Ibu ya, banyak orang beranggapan bahwa kalau kita mau bisnis itu ya harus bisa ngomong atau harus bisa jualan. Kemudian yang kedua adalah harus punya
banyak waktu. Yang ketiga, harus punya banyak teman. 4, ada orang mungkin yang trauma dan ada yang mengatakan mungkin untuk sukses sih di sini yang saya masih muda, atau mungkin bahkan ada sebaliknya. Bagaimana saya bisa sukses? Bagaimana saya bisa menjalankan bisnis ini? Umur saya sudah tua kayak gitu. Bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa saya kan ya maaf ya, saya kan nggak sekolah. Ya sekolah saya kan cuma sampai tingkat apa gitu. Bahkan mungkin ada yang berpikir, saya kan sudah level tinggi sekolah saya, masa sih saya mau kerjakan bisnis seperti ini. Terus kemudian kalaupun misalnya nih, saya sudah di bisnis ini, saya sudah berada di bagian dari content creator, saya maunya jualnya kemana? Mungkin ada juga di luar sana yang selalu menyatakan, Pak Bu, ini kira-kira MLM ya kan? Dan mungkin sama semua, mungkin Bapak Ibu rata-rata ya, yang pemilik mesin Kangen Water, yang bahkan yang sudah memiliki sekarang penghasilan miliaran rupiah, ratusan juta sebulan, itu biasanya itu ada di persoalan itu ada di mana? Ada di dana. Nah, inilah Bapak Ibu malam hari ini yang kita samakan. Apakah benar semua yang ada di depan Bapak Ibu ini ya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Gitu. Oke? Ya. Next, Mas. Yang pertama tadi ya, next. Oke. Yang pertama adalah saya harus bisa ngomong. Saya harus pintar jualan baru bisa menjalankan ini bisnis. Padahal di sini Bapak Ibu sangat-sangat simpel. Bapak Ibu nggak perlu terlalu banyak ngomong. Kenapa? Karena kita punya produk itu sangat mudah, sangat simpel dan manfaatnya langsung terasa. Karena kita air. Yang Bapak Ibu harus lakukan, yang kita harus lakukan apa? Kita menjadi pemakai produknya. Kita menggunakan airnya, kita minum airnya. Setelah kita minum air apa? Kita merasakan khasiat dari Kangen Water itu sendiri. Kemudian khasiatnya itu Bapak Ibu yang merasakan, Bapak Ibu ceritakan ke siapa? Ke orang-orang, ke tetangga, ke teman, ke saudara, ke sahabat. Ya kan? Jadi minum airnya, rasakan manfaatnya, ceritakan ke orang, habis itu apa? Lakukan pembelajarannya, ikuti pembelajaran yang ada di ASIS. Ya. Komunitas kita adalah komunitas KAT. Sistem kita, sekolah bisnis kita namanya adalah ASIS. Jadi sangat-sangat gampang, Bapak Ibu, sangat-sangat simpel. Ibu nggak perlu banyak cerita, biarkan nanti airnya yang bercerita, ya seperti itu. Sehingga nantinya yang terjadi adalah ibu cerita, orang tertarik untuk mengkonsumsi airnya seperti yang ibu lakukan, yang akhirnya nantinya terjadi penjualan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu jualan, ya. Karena kalau kita mau jualan Bapak Ibu luar biasa, ya kan? Mesin kita harganya mewah, ya kan? Sehingga memang yang harus kita lakukan adalah bukan jualan, ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Yang kedua, sepakat ya, berarti kita tidak perlu pintar ngomong. Cukup mengkonsumsi airnya, ceritakan, rasakan, ceritakan. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu, Bidun, saya kan waktu saya sedikit. Contoh misal, seorang pegawai negeri sipil, misal PNS, dia kan waktunya dari jam berapa? Ada yang kerja 5 hari kerja. 5 hari kerja, kerjanya dari jam berapa? Dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Pulang jam 5 sore. Sehingga terkadang mereka mengatakan bahwa waktu saya tidak banyak, sehingga saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa jalankan ini bisnis. Oke, padahal Bapak Ibu, waktu kita itu sama semuanya, 24 jam. Benar nggak? Nggak ada orang yang memiliki waktu lebih dari 24 jam, 25 jam, ya kan? Nah, bagaimana maksudnya? Nah, kita simulasikan nih Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang kebiasaan tidur jam 10. Bangun jam 5. Berarti kan hitungannya dari tidur ke bangun lagi itu 7 jam. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu kan beraktivitas atau Bapak Ibu kan bekerja. Dari jam berapa? Dari jam 5 sampai dengan jam 4. Ya kan? Berarti sudah berapa jam? Sudah 11 jam. Itu sudah dihitung termasuk dengan perjalanan Bapak Ibu ke kantor, perjalanan Bapak Ibu ke pasar, perjalanan pergi ke usahanya kayak gitu. Bapak Ibu kan sampai di rumah jam berapa? Bapak Ibu kan berada di rumah dari jam 4 atau jam 16 sampai dengan jam berapa? Jam 22 tidur lagi kan? Selama berapa? 6 jam. Berarti Bapak Ibu punya waktu, punya kesempatan. Itu berapa? 6 jam yang kosong.
ya kan? Jadi 6 jam ini, 6 jam yang kosong ini, itulah yang Bapak Ibu kita manfaatkan. Bapak Ibu tidak perlu 6 jam. Berapa yang Bapak Ibu perlukan? Edukasi hanya memerlukan waktu 1 jam. Oke, ingat 1 jam Bapak Ibu yang Bapak Ibu luangkan. Oke, jadi kalau misalnya cuma 1 jam di awal Bapak Ibu, kita cukup meluangkan minimal berapa? Minimal 3 sampai 5 jam per minggu. Nah, makanya Bapak Ibu tim-tim saya yang selalu yang seorang PNS, yang seorang yang waktunya memang merasa terikat, itu saya selalu katakan, nggak usah terlalu banyak waktunya di bisnis ini Bapak Ibu. Cukup sejam aja dalam sehari Bapak Ibu lakukan edukasi. Ya, cukup sejam. Sejam banyak nggak Bapak Ibu? Sejam nggak banyak Bapak Ibu. Sedikit banget Bapak Ibu ya. Sehingga terbantahkanlah bahwa yang bisa mengerjakan bisnis itu ini adalah orang yang memiliki banyak waktu. Oke, makanya Bapak Ibu ya, alhamdulillah pebisnis Kangen Water itu ada yang PNS, ada yang pengusaha ya kan, yang mereka punya waktu memang cuman sedikit. Oke, nah terus kemudian waktu sudah teratasi. Alasan yang ketiga adalah harus punya banyak teman, ya kan? Saya kan tidak punya banyak teman, Bidun. Saya kan tinggalnya lebih banyak di rumah. Saya kan orangnya kuper, saya kan orangnya bla 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 bla. Saya banyak sayanya, ya kan? Nah, ternyata Bapak Ibu, next Mas, Bapak Ibu tidak perlu punya banyak teman, ya. Next. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak, nih, next Mas, boleh lanjut. Jadi Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu gini, bisnis ini bisa dijalankan di mana? Bisa dijalankan di rumah. Terus kemudian Bapak Ibu punya daftar kontak mungkin, ya kan? Daftar kontak di mana lagi namanya? Di HP banyak. Bapak Ibu bisa lihat dari situ. Kira-kira ada berapa banyak ada berapa banyak kontak ya yang ada di HP Bapak Ibu? Mungkin ada yang sampai ribuan kali ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu adalah teman, itu adalah potensi yang Bapak Ibu miliki. Artinya apa? Itu adalah ibaratnya adalah peluru kita ya di bisnis ini. Yang bisa kita gunakan Bapak Ibu, yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk menjalankan bisnis ini. Ya kan? Seperti itu. Oke. Next, Mas, mana? Oke. Nah, sambil kita menunggu slide selanjutnya, boleh mungkin kalau ada yang pengen bertanya silakan ditanya aja langsung mungkin yang tadi. Kalau masih ada yang belum mengerti ya, silakan yang tadi yang pertama sampai dengan yang ketiga boleh. Ada ya, oke? Ada yang pengen ditanyakan? Cak Hadi? Ada mungkin yang bisa bantu Cak Hadi? Mega? Ya, kenapa Kak? Mau tadi dari jadi duluan. Oh iya ya, tunggu. Sempat disconnect tadi. Oke, boleh di-share ulang. Sambil menunggu share-nya mungkin ada yang pengen silakan dibuka mikrofonnya aja yang mau pengen bertanya mungkin silakan. Ya, sambil kita nunggu ya silakan. Oh ya, ini ada dari Dul iPhone, Bapak Dul ya. Silahkan Pak. Bapak atau Ibu ya? Oke. Ya, nanti boleh yang bertanya bisa ditulis aja dulu ya. Saya lanjut mungkin nanti di belakang kita ini ya karena sudah tampil lagi. Oke. Ya Pak Dul ya, ntar di belakang ya Pak. Oke, jadi saya ulang ya. Next, belum boleh dipindahin dulu, Cak. Boleh dikembalikan dulu, Cak. Yang slide yang tadi, Mega, yang sebelum ini Mega, boleh. Oke, yang ini ya.
Nah, ini kan yang jadi harus punya banyak teman ya. Jadi Bapak Ibu yang tadi saya katakan, Bapak Ibu silahkan cek daftar kontak Bapak Ibu yang ada di handphone ya. Itu adalah semua menjadi calon mitra Bapak Ibu. Itu adalah tadi saya katakan itu adalah peluru kita. Itu adalah modal kita ya di bisnis ini seperti itu. Karena Bapak Ibu untuk ya bisnis kangen water itu sangat mudah. Kenapa? Karena untuk yang namanya jenjang karir sampai dengan A6A23 dan untuk mendapatkan 5.000 per bulannya itu hanya memerlukan 2 orang yang mau sehat dan membantu memudahkan orang untuk sehat dan kaya. Ya kan? Hanya 2 orang toh. Mudah kan Bapak Ibu? Oke, ya next. Next. Mega. Oke. Nah, oke. Yang jadi Bapak Ibu sepakat ya, berarti Bapak Ibu tinggal nanti tugasnya adalah apa? Cek daftar kontak Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya nanti menjadikan dia sebagai calon prospekannya kita. Bapak Ibu boleh bertanya ke para pengundangnya pada malam hari ini bagaimana caranya daftar kontak itu bisa menjadi bagian dari insya Allah jadi tim kita. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah Bapak Ibu banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa aduh, saya dengan bisnis ini tuh banyak traumanya. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu punya prinsip, kalau kita punya prinsip seperti itu Bapak Ibu, kita yang sekarang ini yang sudah bisa berjalan, yang sudah bisa berlari, kalau kita waktu kecil dulu, pada saat kita belajar jalan, belajar berdiri, kita kan pasti mengalami namanya jatuh. Bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Apakah pada saat kita terjatuh, Bapak Ibu itu berhenti untuk belajar untuk jalan? Kan enggak, Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Sehingga yang namanya trauma Bapak Ibu itu terhindari dari kita. Nah, ya kan Bapak Ibu, seperti itulah. Nah, kata Thomas Alva Edison, saya bukan gagal. Ya, saya bukan gagal, tetapi saya hanya menemukan 10.000 kali cara yang belum berhasil. Masya Allah ya Bapak Ibu ya, kata-katanya dicatat. Dia nggak gagal Bapak Ibu, tetapi dia hanya menemukan 10.000 lebih. Ya, 10.000 lebih Bapak Ibu. Caranya dia belum menemukan cara yang tepat. Seperti itu. Nah, intinya adalah bahwa jadikanlah trauma itu menjadi suatu batu loncatan atau hal yang positif yang disebut dengan apa? Pengalaman. Supaya kenapa? Supaya pengalaman itu menjadi senjata yang ampuh untuk sukses di Kanggeng Water. Ya kan? Seperti itu. Nah, leader-leader yang sekarang sudah yang sudah 5.000 US dollar itu semuanya berawal dari mana Bapak? Berawal dari pengalaman, tetapi trauma itu dia tidak jadikan pengalaman itu dijadikan sebagai trauma. Ya kan? Kendala itu dijadikan sebagai trauma, tetapi malah dijadikan sebagai pengalaman untuk lebih bagus ke depannya. Oke. Nah, terus kemudian apa lagi? Katanya, saya masih muda. Ada yang begitu. Masa sih saya bisa? Saya kan baru umur saya kan masih sekian. Ada yang mengatakan, umur saya kan sudah tua. Ya, jadi semuanya jadi alasan. Muda jadi alasan, tua jadi alasan, ya kan? Padahal sebenarnya umur yang namanya umur itu hanya number G. It's just number. Ya, umur itu hanyalah sebuah angka. Kenapa Bapak Ibu? Yang sukses di bisnis ini ada seorang anak muda yang namanya waktu itu saya sering ketemu dia di acara-acara besar kita di Bandung maupun di Jakarta, itu namanya Zahra. Zahra itu umurnya 17 tahun. Dia sudah mencapai namanya 6A. Ya, kan? Dia memulai November 2017 di usia 17 tahun. Kemudian 6A-nya itu di 12 bulan. Dia bisa beli mobil sendiri, dia bisa umroh, dan dia bisa nikah dari biayanya. Kalau pikir 17 tahun kan masih muda ya Bapak Ibu ya. Kebetulan beliau itu adalah anaknya homeschooling. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau berbicara tentang umur yang tua. Kyoko Nakamura Bapak Ibu usia 85 tahun. Dari Jepang dia sekarang 6A26 maaf. Itu per bulannya 20.000 US dollar Bapak Ibu. Kira-kira 85 tahun itu masih muda atau sudah tua? Tua kan? Tapi bukan umurnya dia bukan menjadi penghalang untuk mencapai yang namanya passive income di bisnis energi. Dan di Indonesia sendiri Bapak Ibu, ini ada seorang ibu-ibu ya, namanya itu Bu Linda, alhamdulillah sering juga menjadi pemateri ya di tiap acara kita di energi. Bu Linda itu adalah
dia itu memulai bisnis di Kangen Water itu dia usianya 50 tahun Bapak Ibu. Jadi ya kita usia-usia yang di bawah 50 tahun dari Bu Linda itu ya alhamdulillah lah ya seperti itu kan. Nah sekarang peringkatnya juga sebagai 6E, sebagai 6A, dan alhamdulillah kemarin dia mendapatkan reward dari KAT yaitu BMW. Ya seperti itu. Jadi mau muda mau tua itu bukan alasan untuk tidak menjalankan bisnis ini, ya kan? Jadi yang menjadi penghalang, yang menjadi penyebab kita untuk tidak menjalankan bisnis itu adalah apa? Alasan kita sendiri Bapak Ibu sebenarnya. Oke? Nah, selanjutnya apa lagi? Pendidikan saya rendah. Ya kan? Rendah itu dia kayak tidak pede. Tinggi malah gengsi, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu, Masya Allah, ini ada dua sosok yang luar biasa. Beliau ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dari segi pendidikannya, ini adalah yang pakai kacamata, namanya adalah Coach Roni. Ini adalah leader kita, leader kami, leader kita semua Bapak Ibu. Kita doakan ya, semoga beliau sudah tenang di sana, amal ibadahnya diterima, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya. Beliau sangat berjasa di di Kangen Water, khususnya di jalur beliau, di kita semuanya yang hadir pada malam ini. Beliau sekitar 4 bulan lalu sudah meninggalkan kita semua karena beliau sudah menghadap sudah meninggal ya Bapak Ibu. Tetapi luar biasa beliau meninggal karena dia sudah mencapai 6E dan dia sudah berpenghasilan, dia sudah mendapatkan pensiunan $5.000 per bulan. Alhamdulillah beliau meninggalkan warisan itu buat istri dan anak-anak tercinta ya. Semoga insya Allah beliau husnul khotimah. Nah, jadi Coach Roni Rich ini adalah leader kita. Dia menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Berapa kali DO? Masya Allah. 2 kali DO dari kampus Bapak Ibu. Ya kan? Artinya apa? 2 kali DO di kampus berarti belum jadi sarjana. Jadi pendidikan yang terakhir adalah SMA. Ya kan? Tetapi dia bisa bersukses kok, dia bisa berpenghasilan $5.000 kok dengan kondisi yang kemarin itu adalah sebagai penderita diabetes yang pernah koma selama 2 hari karena diabetesnya sampai 1435 Hijriah. Kita selalu dulu main-main ke beliau itu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa sukses di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang pakai jas di sebelahnya itu adalah Kang Gilar. Dia tutu Bapak Ibu, orang Indonesia pertama yang menjadi 6A di mana? Di Korea. Bahkan kemarin di daerahnya sendiri, beliau mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Ya, wakil bupati kalau tidak salah Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah mereka tidak menjalankan bisnis? Tidak Bapak Ibu. Itu bukan menjadi alasan. Justru malah itu adalah cambuk bagi mereka untuk bagaimana bisa meraih yang namanya $5.000 di bisnis ini Bapak Ibu. Oke. Next. Nah, kemudian yang ini ada tadi pertanyaan. Nah, tadi ini kayaknya mudah-mudahan ini bisa menjawab ya yang pertanyaan yang tadi Pak Dul ya. Tidak tahu bagaimana cara apa ya tadi ya. Kalau nggak salah lihat mempromosikan ke apa gitu tadi ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu itu adalah pertanyaannya mau jual kemana ya kan? Mau jual kemana? Nah, Bapak Ibu tadi di awal saya sudah katakan bahwa produk kita sangat gampang. Produk kita sangat mudah karena air kita minum. Pertanyaannya adalah kalau kita merasa bahwa ini susah untuk dijual, ini susah untuk dipromosikan, ini susah di ini dan itu, kira-kira adakah makhluk hidup yang tidak membutuhkan air? Ya, ada? Pasti jawabannya tidak ada. Karena air adalah kebutuhan vital bagi tubuh kita, Bapak Ibu. 70% tubuh kita terdiri dari air. Itu yang terbanyak dan itu yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Kira-kira mereka tidak butuh air? Butuh. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah menjelaskan tentang apa manfaat Kangen Water, kenapa kita butuh Kangen Water, kenapa harus Kangen Water, ya kan? Pastinya mereka akan mencari Bapak Ibu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ingat, kira-kira 5 orang aja yang Bapak Ibu yang pengen bantu untuk sehat, baik kesehatan maupun finansialnya. Pikirkan 1 detik. Sudah ada ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu, pandemi sekarang
orang lebih concern kemana? Jawabannya pasti sama. Apa? Kemana? Kesehatan? Kebersihan, benar nggak? Kebersihan, ya kita harus selalu cuci tangan, ya kan? Seperti itu kan? Cuci tangan, pakai hand sanitizer, gitu kan? Seperti itu. Terus kemudian apa? Kita harus makan, kita harus minum yang bervitamin C, kita harus cari minum yang berantioksidan, ya kan? Seperti itu. Nah, kira-kira air kita tidak ada antioksidannya. Antioksidan tertinggi ada di air kangen water, Bapak Ibu, ya kan? Nggak perlu lagi cari-cari, maaf, yang seperti vitamin C lebih tinggi kok antioksidannya dibanding vitamin C yang selama ini kita dianjurkan. Ya kan, seperti itu. Jadi kalau bertanya mau jual kemana, kemanapun Bapak Ibu, ya seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya, jadi sudah ya, produk kita terserah kita mau jual kemana Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Kalau orang mungkin selama ini mengatakan, Kangen water kan mahal, gitu kan? Gitu. Kangen water kan bla bla gitu. Ternyata Bapak Ibu kita bisa lihat tadi, ya, tukang ojek bisa. Tukang batu bisa, ya kan? Dipasang di rumah sakit bisa, di pesantren bisa, di kafe bisa. Jadi semuanya bisa, ya. Jadi kita punya produk itu, masya Allah, ya, di mana-mana pun bisa kita gunakan, di mana-mana pun bisa kita pasang. Oke. Nah, terus selanjutnya, Bu, Pak, ini MLM-nya. Banyak kan yang gitu? Kita edukasi orang, mereka bertanya, setelah itu ini MLM-nya? Jawabannya apa nih Bapak Ibu? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, Bapak Ibu, kita jawab. Oke. Nih Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu yang dikatakan MLM itu seperti apa? Nanti kan dia akan cerita MLM itu bla 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 bla. Nah, sekarang tunjukin nih. Nih Bapak Ibu, kalau di Enagic ya, bedanya dengan MLM itu seperti ini. Enagic itu internasional, ya kan? Kita punya ID bisa di mana-mana kita gunakan. Sekarang sudah ada di 23 negara dengan 40 cabang, ya kan? Jadi kita punya internasional. MLM bukan internasional. Terus kemudian apa? Tutup poin. Enagic tidak ada tutup poin Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita tutup poin harus setiap saat beli mesin kangen water. Ya kan? Nah, terus kemudian apa? Enagic tidak ada namanya kiri dan kanan, nanti seimbang kakinya baru bisa dapatkan bonusnya. Enagic Bapak Ibu, satu kaki pun bisa jalan. Ya, ingat, satu kaki pun bisa jalan. Oke, terus kemudian tidak ada set volume. Set volume itu alhamdulillah Enagic tidak ada yang harus sekian jumlah baru kita bisa sekian poin baru bisa, nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi Enagic tidak mengenal sistem set volume. Dan yang terakhir adalah di Enagic tidak ada namanya peringkat. Yang di Enagic itu adalah sistem jalur. Itulah jalur 1A, jalur sampai dengan jalur 6A, sampai jalur berapa? Ya kan? Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu, kita bukan peringkat 1A, bukan peringkat 2A, seperti itu ya. Jadi kita sistemnya adalah sistem jalur. Oke. Nah, inilah jawaban kita kalau ada yang bertanya tentang MLM, ya kan Bapak Ibu? Oke. Nah, terus kemudian terakhir adalah mungkin ini ya. Benar. Yang terakhir itu adalah dana. Benar nggak? Jujur Bapak Ibu, dari sekian banyak orang yang saya edukasi, sudah hampir 300 orang yang beli mesin Bapak Ibu. 1G yang selalu dia tanyakan. Aduh Bu Bidan, harganya mesin kita itu mahal gitu kan? Nggak ada dana aku, saya mau ambil uang dari mana sebanyak itu? Ina kan? Benar nggak Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sudah pernah edukasi? Sama nggak jawabannya? Atau yang sekarang punya mesin kangen water sebelum memiliki kangen water, begitukah yang kita bilang sama orang yang siarkan tentang manfaat kangen water? Ya kan? Memang Bapak Ibu, dari sekian banyak orang yang punya kangen water, ya mungkin hanya dari 100 orang, mungkin hanya 1 orang yang langsung bilang, oke kangen water saya beli plak, dan saya ready. Ya kan? Karena itu pengalaman saya Bapak Ibu, itu pengalaman saya. Oke, nah sehingga malam hari ini saya ingin membahas, saya ingin men-sharingkan bagaimana caranya bisa memiliki mesin kangen water ini, sehingga nanti yang bukan bermasalah ya,
yang terkendala dengan dana? Apakah teman Bapak Ibu? Ataukah keluarga Ibu? Ataukah Bapak Ibu sendiri yang pada malam hari ini yang belum memiliki mesinnya terkendala dengan dana? Ya. Atau yang sudah punya mesin pada malam hari ini tetapi nanti menemukan orang di luar sana yang menemukan kendala di dana. Malam ini Bapak Ibu jawabannya. Siapkan kertasnya, siapkan pulpennya, siapkan pensilnya, pokoknya apapun yang bisa Bapak Ibu siapkan untuk mencatat. Oke? 1. Nah, saya kasih waktu dulu 1 menit, siapkan. Persiapkan dulu alat tempurnya. Ya. Oke, yang pertama. Ini adalah solusi pertama Bapak Ibu. Kalau di luaran nanti, kalau di lapangan Bapak Ibu menemukan, Bapak Ibu follow up nih, Bapak Ibu sudah edukasi, Bapak Ibu follow up menemukan kendala pasti di sini di dana. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu cek dulu. Tabungannya seperti apa? Tabungannya dia berapa? Atau Bapak Ibu yang belum punya mesin yang hadir pada malam ini silahkan deh cek dulu. Tabungan saya berapa? Ya kan? Oke? Sudah? Nah Bapak Ibu, kita kalkulasi ya, kita hitung-hitungannya. Kita hitungnya di harga yang mesin yang SD501. Oke, atau mungkin kita berdoa, insya Allah malam hari ini yang hadir semua pada malam ini, kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memiliki mesin kangen waternya yang insya Allah yang K8. Amin. Ya. Oke, nah coba deh Bapak Ibu. Mesin yang gampang kita hitung ya. Mesin yang SD501 yang harganya sekarang 49 juta. Oke, ya sekarang Bapak Ibu sendiri yang tahu, Bapak Ibu sendiri yang bisa ingat kira-kira dari harga, atau saya ke K8 aja ya, supaya itu menjadi doa Bapak Ibu. Oke, dari K8 misal nih, K8 sekarang harganya 65 juta. 65 juta, kira-kira nih Bapak Ibu, berapa tabungan yang Bapak Ibu punyai, yang bisa Bapak Ibu ambil untuk dibawa ke mesin K8. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Bapak Ibu catat sendiri. Oke, ya kan? Kira-kira sudah adakah yang bisa lunas? Sudah ada? Kalau ada yang lunas silakan ditulis di kolom komentar, kolom chat ya, silakan. Oke. Kita lanjut kedua. Ternyata setelah dihitung-hitung tabungannya belum cukup. Ada nggak cara yang kedua nih Bu Bidan? Yang bisa saya lakukan nih. Tabungan kan cuma sekian. Berarti saya masih butuh sekian. Yang kedua Bapak Ibu, jual. Jual di sini apa? Kami men-sharingkan jual di sini Bapak Ibu karena gini. Banyak orang yang memang mungkin tidak punya dana cash. Tidak ada dana cash, tidak ada dana di tabungan yang bisa langsung dia tarik. Tetapi mereka punya sesuatu yang tersimpan, yang tidak terpakai, yang dijadikan sebagai aset. Dan sekaranglah waktunya aset itu dia lepaskan untuk sementara waktu. Untuk membeli aset yang lebih penting. Dah? Bapak Ibu yang belum punya masih silahkan. Ingat, aset apa yang sekarang yang ada di Bapak Ibu punyai, yang mungkin tersimpan yang Bapak Ibu lupa, ya kan? Oh, ternyata saya punya di sana, ada di sini, ada di sini. Kalau saya jual ini, saya bisa dapat sekian. Ada? Ada yang punya 2 TV? Atau mungkin ibu-ibu yang suka suka koleksi yang tas mewah, atau Bapak yang suka koleksi yang jam? Silakan dicatat, Bapak Ibu yang tahu sendiri, adakah? Kalau ada Bapak Ibu silahkan ditambahkan tadi di bawah tabungan. Sudah ada yang lunas? Sudah ada yang siap untuk mentransfer? Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau belum ada, kalau masih kurang, yuk kita pindah ke cara yang ketiga. Ternyata Bu Bidan, tadi saya sudah jual. Ya sudah jual ini lah, sudah jual ini, jual itu gitu, tapi belum cukup. Saya harus bagaimana lagi? Nah, cara yang ketiga adalah gadai. Bapak Ibu mungkin yang tadi sudah dijual, barang yang sudah bisa dijual, ya sudah terjual. Tapi masih ada barang yang bisa jadi duit,
Tetapi Bapak Ibu tidak rela untuk menjual. Tapi Bapak Ibu bisa punya cara untuk bisa mendapatkan itu dana dengan cara apa? Gadai. Gadainya tapi harus yang syariah ya Bu ya, jangan gadai yang tidak syariah. Bapak Ibu gadainya sementara tok. Menggadaikan yang sesuatu yang penting, ya kan? Yang tidak terpakai tapi bisa bermanfaat. Untuk menggadaikan apa? Untuk menggadaikan apa? Untuk menggadaikan supaya kesehatan kita lebih bagus. Bapak Ibu yang punya BPKB ada? Yang punya sertifikat ada? Atau mungkin ada yang punya cincin nikah banyak Bu. Masya Allah banyak Bapak Ibu yang menjual, yang sampai benar-benar cincin nikahnya dia gadaikan. Benar banyak di luar di sana Bu, banyak. Ada yang BPKB-nya mertuanya, ada yang BPKB-nya orang tuanya, BPKB-nya sendiri, bahkan ada yang tim saya, Bapak Ibu, alhamdulillah mungkin malam hari ini hadir di tengah-tengah di sini, itu Bapak Ibu jual mobil. Dijual mobilnya untuk membeli, untuk menginvestasikan kesehatannya sekeluarga Bapak Ibu. Alhamdulillah terpasang K8 di rumahnya. Kan kita nggak tahu nih Bapak Ibu, kira-kira nih apa yang sekarang Bapak Ibu punya ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, sekarang totalkan. Kira-kira setelah menjual, setelah menggadai, ya kan? Kira-kira sudah berapa nih Bapak Ibu punyai? Udah? Bapak Ibu catat ya. Mudah-mudahan sisa sedikit, ya kan? Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah. Udah ada yang cukup? Ya, kita tunggu nanti di komen ya, di kolom komen ya. Oke, next. Nah, ternyata digadai. Alhamdulillah Bu Bidan masih kurang Bu Bidan. Belum cukup, belum punya dana. Ya kan? Caranya gimana? Nih Bapak Ibu. Pinjam. Cara yang keempat adalah pinjam. Pinjam kemana? Banyak. Mungkin ada keluarga Bapak Ibu yang berkecukupan, yang berlebihan, yang dananya hanya disimpan aja begitu. Ya kan? Bapak Ibu bisa pinjam kok ke mereka. Nanti pinjamannya bagaimana caranya mengembalikannya Bapak Ibu yang dengan dia sepakat, bikin kesepakatan. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu mereka itu bisa menjadi apa lagi namanya? Menjadi salah satu orang atau salah satu calon pembeli mesin kita Bapak Ibu. Dan ada yang seperti itu. Dia meminjam uang untuk beli mesin kangen water di temennya yang punya duit, ternyata temennya itu beli juga mesin kayak gitu. Ada Bapak Ibu. Oke, kira-kira sudah terbayang Bapak Ibu pinjamnya kemana? Oke, 1, 2, 3. Oke, nah Bapak Ibu kira-kira udah ada yang lunas? Bapak Ibu? Kolom komennya ada? Dicatat di kolom komen ya Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, Bidan, Bu Bidun, saya ini belum sudah pinjam, ternyata masih kurang. Saya tidak punya orang yang saya bisa pinjami Bu Bidan. Gimana tuh? Cara yang selanjutnya, cara kelima adalah Bapak Ibu bisa cari investor. Investor itu banyak caranya nih Bapak Ibu, banyak caranya yang bisa kita lakukan. Dan banyak orang yang punya mesin kangen water itu dari investor. Ya. Bagaimana caranya Bu Bidan untuk mendapatkan investor, ya kan? Bapak Ibu yang hadir pada malam ini bisa nanti konsultasi sama orang-orang yang mengundang bagaimana caranya bisa menemukan investor, ya kan? Nah, karena beda-beda, ya seperti itu. Oke, nah di sini Bapak Ibu, pada saat kita pengen ke investor, Bapak Ibu siapkan nih catatan seperti ini. Siapkan nantinya kita punya sesuatu yang bisa kita sodorkan ke dia, bisa kita tunjukkan ke dia bahwa inilah penghasilannya Kangen Water. Sehingga sang investor ya itu berani meminjamkan uangnya ke kita karena sudah ada hitungan-hitungannya. Contoh misalnya nih Bapak Ibu, kita pengen mesin SD501. Jangan dikasih pindah dulu, boleh dikembalikan dulu. Oke. Nah, misalnya nih Bapak Ibu ya, ini adalah mesin SD501. Harga sekarang 49 juta. Ya kan? Instalasi
ditambah galon, tambah isi Damiu, itu sekitar 10 juta. Jadilah depo air isi ulang. Total sekitar 60 juta. 60 juta inilah kita ajukan ke investornya. Targetnya apa? Targetnya adalah Bapak Ibu nantinya kalau sudah jadi depot air minumnya kita menjual air galon. Ya kan? Nah, di sini yang kita jual air galon adalah orang-orang yang sudah kita kasih. Bapak Ibu, ya bukan orang-orang yang lewat, bukan orang-orang yang lihat spanduk gitu, ya. Supaya kenapa? Supaya mereka paham apa sih manfaatnya Kangen Water, ya seperti itu. Oke, nah next, penghasilannya kayak gimana nih Bapak Ibu, ya. Next, oke, next. Nah ini Bapak Ibu, isi ulang galon itu harganya berapa? 50.000. Kita hitung satu hari Bapak Ibu punya pelanggan 10. Berarti kan ya jadinya 10 galon. Untuk bersih berapa? Untuk bersih kita itu 40.000. 40. Modal kita cuma 10.000. Ya kan? Jadi kalau 40.000 untung tak dikali 10, jadinya kan berapa? 400.000. Itu sehari. Kali Maki 25 hari. Berapa? Totalnya berapa? 10 juta. Bagi 2 ke investor. 50-50. 50 ke investor, 50 ke Bapak Ibu. Jadinya dapatnya berapa? Investor 5 juta, Bapak Ibu dapat 5 juta. Ini kerjasamanya silahkan Bapak Ibu mau 1 tahun kek atau mau 2 tahun kek terserah, ya kan? Yang penting bagaimana adilnya antara Bapak Ibu dengan si sang investor. Oke, jadi Bapak Ibu punya rencana, Bapak Ibu punya goals kan bahwa 60 juta ini itu baliknya setahun misal kayak gitu, ya. Kerjasamanya selama setahun. Oke Bapak Ibu ya, jadi ini yang bisa Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu pengen mencari investor. Kenapa seperti ini? Supaya investornya juga senang Bapak Ibu, ya kan? Oh iya benar, daripada uang saya simpan saja di bank 60 juta, cuman saya tidak dapat apa-apa, yang dapat malah bunganya, ya kan? Seperti itu. Ya, mending 60 juta ini saya kasihkan ke saudaraku, saya kasihkan ke temanku, saya kasihkan ke sahabatku yang sekarang lagi membutuhkan. Saya juga kan ada saya dapat hasilnya, 50% dari hasil penjualannya, dan dia akan mengembalikan juga ke saya nantinya, ya kan? Jadi double-double. Kebayang Bapak Ibu? Kebayang ya? Nah, oke. Dan masih banyak cara yang lain Bu. Ya, silakan nanti kontak, silakan bertanya, konsultasi sama Bapak Ibu ya, sama orang yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari. Oke. Nah, ternyata nih Bapak Ibu. Aduh Bu Bidan, gimana ini? Saya sudah berusaha untuk mencari investor, tapi belum dapat. Berarti saya nggak bisa dong menjalankan bisnisnya. Siapa bilang Bu? Ada cara keenam Bapak Ibu. Cara keenam itu gimana? Jadi Bapak Ibu lakukan kerjanya sama dengan orang-orang yang punya mesin Kangen Water. Ingat, lakukan kerjanya, saya tekankan, lakukan kerjanya, lakukan sistemnya sesama dengan para pemilik mesin Kangen Water. Ya. Maksudnya gimana? Bapak Ibu lakukan edukasi, Bapak Ibu lakukan follow up, Bapak Ibu share the water, Bapak Ibu minum airnya, ya kan? Seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena di sini nanti yang membedakan kita itu Bapak Ibu hanya adalah kita belum punya mesinnya, tetapi kita mau action, ya kan? Paham Bapak Ibu? Jadi di sini Bapak Ibu, pada saat nanti Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu edukasi, Bapak Ibu follow up, ternyata si orang itu mau kesehatannya. Orang itu mau kesehatannya ya. Si A, ya deh, saya mau beli mesin Kangen Waternya. Tapi enggak saya ke kesehatan, saya enggak mau jadi bisnisnya. Saya cuma mau saja kesehatannya. Saya cuma mau dapat saja sehat. Nah, kesempatan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meminta dengan cara yang baik ke mereka untuk ID-nya itu Bapak Ibu punya. Jadi mereka punya mesinnya, Bapak Ibu punya ID-nya. Ya. Jadi caranya nanti pada saat dia pengen mesin Kangen Waternya yang diregistrasi itu namanya Bapak Ibu. Yang terdaftar sebagai distributor mesin Kangen Water Bapak Ibu. Dia hanya sebagai pemilik mesin kangennya karena mesin kangennya ada di rumah. Jadi mesin kangen ada di Userta, ID-nya ada di kita. Tapi Bapak Ibu harus tetap minta izin. Kita harus menjelaskan secara detail bahwa di bisnis ini, di Kangen Water ini, kalau kita sudah punya mesinnya, kita bisa bisnisnya. Kalau dia sudah mengatakan dia tidak mau sama sekali, dia sudah tahu, Bapak Ibu sudah jelaskan dari A sampai Z dan dia tidak mau, oke, Bapak Ibu yang ambil ID-nya.
Oke. Nah, berarti Bapak Ibu, itulah dikatakan Bapak Ibu punya ID tetapi Bapak Ibu tidak punya mesin. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu pushkan, ya kan? Tambahkan kerjanya, lakukan sistemnya, ya kan Bapak Ibu? Insya Allah, yang tadinya Bapak Ibu hanya punya ID, lambat laun Bapak Ibu akan mempunyai mesin sendiri. Oke, ya. Nah, itulah yang Bapak Ibu yang saya lakukan kemarin. Saya sebagai 6E, insya Allah doakan, mohon doanya sedikit lagi menjadi 6F2. Oke, saya ada di, kembali lagi saya ada di nomor 6 Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sepelekan ini Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu saya punya saudara, sudah jalankan bisnisnya, dia jualan airnya, saya nggak jualan air kan, dia yang jualan airnya. 3 bulan saya kirimkan air dari Makassar, sudah mulai banyak langganannya, saya sudah capek untuk kirim airnya ke sana dan orang juga mobil sudah tidak ada yang bisa ambil juga Bapak Ibu. Akhirnya yang saya cuma tanya 2 ke dia Bapak Ibu. Saya punya saudara. Mau jalankan bisnisnya atau usahanya mau ditutup? Jawabannya Bu, Bapak Ibu cuma 1. 2 pertanyaanku jawabannya cuma 1. Tidak bisa ditutup. Saya harus punya mesinnya. Oke. Nah, dia uruslah Bapak Ibu mesinnya waktu itu dia ambil, dia belum, karena ini kan dia belum hijrah waktu itu. Diambil kredit lah waktu itu 150 juta, 50 jutanya dia jadikan modal untuk bisnis kangen water, 100 jutanya dia belikan sesuatu. Dia membayar per bulan 4 juta itu dari mesin kangen waternya. Nah, pada saat mau registrasi saya tanya Bapak Ibu, Kak, kita mau jualan mesinnya tidak? Tidak, Jide. Saya cuma mau jualan air. Oke, bisa enggak saya minta izin? Saya minta izinnya adalah saya pakai ID-nya kakak. Nanti kalau saya punya mesin kangen waternya, saya balik. Kakak yang punya ID-nya, saya punya mesinnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, dia setuju Bapak Ibu. Ya kan? Dia setuju. Akhirnya yang terjadi kan apa? Saya punya ID-nya, dia punya mesinnya. Saya jalankan bisnis mesinnya, dia jalankan si airnya. Dan alhamdulillah itulah yang mencapai 6E. Dengan 8 bulan kurang lebih saya bekerja itu mencapai 100 juta dalam waktu sebulan. 1 tahun 3 bulan saya menjalankannya, saya mencapai 6E itu, dan sekarang insya alhamdulillah sudah bisa berpenghasilan 50 juta sampai 100 juta sebulan. Alhamdulillah. Enak kan Bu? Ada nggak modal yang saya keluarkan Bapak Ibu? Nggak ada. Modalku cuma minta doa sama Allah supaya digerakkan hatinya saudaraku untuk ini, untuk memberikan ID-nya sama saya, ya kan? Seperti itu. Oke, nah ternyata Bu Bidan, itu orang tuh mau beli mesinnya, motongnya ID-nya. Bagaimana nih? Nah, ada cara paling terakhir Bapak Ibu, ya. Inilah cara yang namanya cara yang paling betul-betul paling terakhir. Maksudnya paling terakhir bagaimana? Kan gini Bapak Ibu, kan sayang. Bapak Ibu mau gini, Bapak Ibu mau jalankan bisnisnya, tapi Bapak Ibu kendalanya saya kan di dana tadi tidak ada mesinku. Ada nih pembeli mesinku, tapi bagaimana nih? Ya kan gitu. Cara itu adalah Bapak Ibu itu namanya cara ketujuh itu adalah Tokure. Nah, Tokure ini adalah khusus sebenarnya, khusus kasus-kasus yang khusus Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya punya ID tapi tidak punya mesin. Kalau yang ini Bapak Ibu punya ID, sang pembeli mesin juga punya ID, yang punya mesinnya yang beli mesin, yang sang Tokure tidak punya mesin. Beda kan? Caranya gimana nih? Kalau ini caranya, Bapak Ibu tetap sama, lakukan sistemnya, lakukan edukasinya, lakukan follow up-nya, tambah daftar nama tak. Tiba-tiba ada keluarga, ada teman, ada sahabat yang katakan, oke deh si Andi, oke deh si Andi, saya mau beli mesin kangen waternya. Nih, ada KTP-ku, nih, registrasikan saya. Kan? Pasti bingung. Aduh, dia diregistrasi ya, saya belum punya mesin, bagaimana? Ada nggak komisi yang saya dapat? Oh, tenang Bapak Ibu, tenang. Perusahaan adil. Perusahaan kita itu menghargai keringat kita, menghargai cuap-cuap kita, menghargai kita bantu dia. Makanya dikasihlah sistem seperti ini. Yang prospek tadi kasih KTP, oke, dia tulis aman. Bapak Ibu sama, tulis juga satu formulir. Jadi Bapak Ibu nanti terstore 2 formulir. Formulir Bapak Ibu dan formulirnya si pembeli mesin. Oke, nah Bapak Ibu dapat komisi, insya Allah, walaupun tidak punya mesin. Oke, cuman ada cumannya nih Bapak Ibu. Oke,
Bapak Ibu nanti akan ada pengurangan dari komisi. Iya, pengurangan dari komisi. Contoh nih kita hitung ya. Next boleh? Yuk Cak Hadi boleh di-share. Oke. Nah, komisinya begini Bapak Ibu. Tadi kan komisi mesin Kangen Water SD 501 itu adalah 2,9 juta. 2,9 itu ada 2 komisi di situ. Ada 1 komisi dikenakan special point, ada namanya basic point. Yang namanya spesial, ya spesial buat orang pemilik mesin. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya mesin tetapi sudah punya ID-nya karena tadi ada closingannya, special point ini akan hilang dulu. Bapak Ibu tidak ambil, Bapak Ibu tidak berhak. Diambillah sama Enagic, ya kan? Larilah ke perusahaan Enagic. Nah, berarti kan sisanya berapa? Sisanya sekitar 2,2 juta. 2,2 juta itu Bapak Ibu, itu tidak akan tertransfer semua ke rekening tak, karena nanti kan kita bikin perjanjian Bapak Ibu. Ada perjanjian yang akan kita tulis, kemudian kita bayar namanya uang tokure, sekarang uang tokure 300.000. Itu bikin perjanjian bahwa suatu saat kita akan melunasi mesin ini. Nah, karena itu adalah perjanjian tak, dan perusahaan melihat komitmen tak, ya kan, seperti itu, makanya setiap ada closingan tak, nanti perusahaan akan simpan sebagai tabungan. Berapa? 900.000. 900.000 nanti akan tersimpan, akan tersave di rekening Bapak Ibu di Enagic. Suatu waktu Bapak Ibu sudah punya dana ready, Bapak Ibu mau lunasi mesinnya, tinggal nambahkan kekurangannya berapa. Paham? Sisanya yang 1,2 silahkan Bapak Ibu tunggu di rekeningnya 14 hari kerja, di luar dari hari Sabtu dan hari Ahad. Gimana Bapak Ibu? Keren kan? Keren kan sistemnya Enagic Bapak Ibu? Keren kan perusahaan? Ya. Artinya apa? Perusahaan memang benar-benar pengen memberikan solusi. Bagaimana Bapak Ibu yang tidak punya penghasilan bisa berpenghasilan, yang Bapak Ibu punya penghasilan pengen menambahkan penghasilannya tanpa harus dibebani dengan punya mesinnya. Tapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu punya mesinnya. Karena kenapa kan? Kita kan harus sebagai pemakai produk, ya kan? Kita kan akan menceritakan nih, Kangen Water itu bagus, kita minum setiap hari, bangun tidur langsung pencet dari mesinnya sebelum masuk ke kamar mandi, pencet tombolnya pH beauty water, buka, ya kan, perawatan mesin, buka. Habis itu pencet pH 9,5, yang langsung fresh dari mesinnya, langsung glok minum, ya kan? Nah kalau kita udah punya mesinnya gimana? Ya kan? Kita kan pengen freshnya. Nah makanya sebaiknya tetap mempunyai mesinnya Bapak Ibu. Cuman kalau memang tidak punya, maksudnya belum bisa memiliki, inilah caranya. Makanya ini adalah cara yang terakhir, ya kan? Dan ini harus ada tanda tangan Bapak Ibu dari sponsornya yang 6A. Ya, jadi leadernya harus sponsor nama, jadi harus lewat persetujuannya ini. Oke, nah itu Bapak Ibu ya. Bagaimana ternyata ya di bisnis Kangen Water ini bukan modal uang, ya kan? Bukan modal uang yang kita butuhkan, ya kan? Tapi modal apa? Modal impian. Impian yang harus kuat, impian yang harus kita perbaharui selalu, ya kan? Sehingga nantinya itulah akan menjadi penggeraknya kita. Karena di sini tidak ada bos. Leader kita bukan bos kita. Leader kita bukan orang. Yang namanya bos kan nyuruh-nyuruh. Leader kita bukan bos Bapak Ibu. Bos itu adalah diri kita. Bos itu impian kita. Yang mau menyuruh kita untuk sukses di sini apa? Impian kita Bapak Ibu, bukan orang lain. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, dari semua tadi cara, dari 1 sampai dengan 7, kira-kira yang mana yang baik? Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Jawabannya apa? Jawabannya adalah semuanya, insya Allah semuanya baik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu kerjakan sesuai yang Bapak Ibu mampu, ya kan? Silahkan Bapak Ibu, itu adalah hanya cara yang kami berikan, ya kan? Yang kami berikan solusi kalau memang misalnya tidak sanggup, tidak bisa langsung cash dananya, ya seperti itu. Oke, nih ada video sedikit Bapak Ibu kita saksikan bersama. Anda bilang, Pak, saya ini nggak tinggi sekolahnya, saya ini pendidikan nggak terlalu banyak seperti yang lain punya titel-titel yang bagus. Saya mau beritahu, masih ada harapan.
Bodoh dengan malas lebih parah mana? Malas. Kalau bodoh tapi rajin, masih mau berubah, masih mau belajar, masih mau diajar, masih ada harapan. Minimal gini deh, dia mau angkat-angkat barang masih bisa hidup. Yang penting rajin. Tapi kalau dia pintar, mau S1, S2 kalau udah malas, berat. Jadi ini dua hal yang kita harus atasi. Kemalasan, kebodohan, tapi yang ketiga, ketidaktahuan. Dia tidak tahu bahwa ada sistem yang menjanjikan. Dia tidak tahu bahwa ada cara cepat untuk bisa mencapai kesuksesan dengan sebuah kendaraan, dengan sebuah sistem yang bagus. Dia nggak tahu, makanya perlu dikasih tahu. Nah, Bapak Ibu. Nah, makanya nih Bapak Ibu, malam ini ya, saya yakin Bapak Ibu ya, malam ini yang tadi beberapa hal yang saya sampaikan, ya alasan-alasan, insya Allah ya, selepas dari ini semuanya sudah clear. Semuanya tidak ada lagi alasan yang bisa membuat kita tidak untuk sukses di bisnis ini. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu siap lepas landas untuk meraih kemenangan? Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Nah Bapak Ibu, untuk dari saya, insya Allah malam hari ini saya kira cukup. Harapan saya adalah Bapak Ibu, insya Allah ini bukan pertemuan kita yang pertama dan pertemuan kita yang terakhir. Insya Allah seterusnya kita akan ketemu secara offline, secara online, dan insya Allah Bapak Ibu masih banyak kegiatan-kegiatan kita ya yang seperti ini Bapak Ibu. Ada yang namanya kangen gathering, ada yang namanya kelas startup, ada yang namanya kelas spesial kelas, ada namanya student kelas ya. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk cek HP dulu. Cek, cek. Bu Bidun. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu pembicara ya, menutup ini. Karena Alhamdulillah materi dari beliau juga sudah selesai. Bapak Ibu boleh mempersiapkan pertanyaannya ya, yang ingin bertanya. Apabila masih ada yang kurang jelas tadi dari penjelasan Bidan Uni ya, Bidan Sri Wahyuni Bedu, silahkan mengajukan pertanyaan, boleh langsung open mic atau tulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar. Mas Hadi. Ya, sepertinya. Oke. Ya, silahkan ya Bapak Ibu sambil kita menunggu Bidan Uni kembali lagi. Boleh bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung open mic. Ya, sepertinya Bu Bidan Uni terkendala di jaringan ini.
Ya, suaranya sudah kedengaran Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ternyata masih di mute. Ya, Bapak Ibu, kita sudah terhubung tadi dengan Bidan Uni, ya pembicara kita malam hari ini. Jadi kita sabar-sabar menunggu dulu. Insya Allah sebentar lagi Ibu Sri Wahyuni Bedu akan Oke deh. sudah bergabung. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Maaf akhirnya ya, yang tiba-tiba ternyata saya punya handphone kepanasan, tiba-tiba dia mati. Ya, oke. Jadi maaf sebelumnya tiba-tiba handphone saya trouble, kepanasan mungkin. Oke. Ada yang pengen ditanyakan? Boleh silakan. Bidan Mega. ya, tadi saya sudah silahkan ke para partisipan, tapi sampai saat ini belum ada yang mengajukan pertanyaan, mungkin masih malu-malu. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah sudah hadir kembali ya di tengah-tengah kita, pembicara kita yang luar biasa, Masya Allah, sharing dari beliau malam hari ini, kita sudah dapatkan ilmunya tentang 7 cara ya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjadi solusi agar bisa memiliki mesin kangen water dengan cara efektif dan sederhana. Jadi Bapak Ibu, jika ada yang belum jelas, ada yang ingin Bapak Ibu pertanyakan, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar atau boleh langsung open mic. Ya, baik Bapak Ibu, untuk informasi juga kepada Bapak Ibu bahwa komunitas kami KAT Energi juga ada acara-acara rutin ya yang diadakan, dan yang paling spesial itu adalah acara MOM, mesin owner meeting, di mana para pemilik mesin, jadi insya Allah Bapak Ibu yang nantinya sudah resmi memiliki mesin juga, memiliki ID, Bapak Ibu bisa turut serta belajar di acara MOM, yaitu mesin owner meeting yang diadakan setiap bulannya Bapak Ibu. Kemudian ada acara BIPRO juga, ya, bisnis proposal, yang biasa kita laksanakan sama seperti acara GoPro ini ya, jadi dia setiap 2 minggu sekali, setiap hari Selasa Bapak Ibu. Kemudian ada acara kaget online Bapak Ibu, kaget gathering online, Bapak Ibu bisa memanfaatkan acara tersebut juga untuk mengundang para prospekannya hadir di acara-acara persembahan dari komunitas KAT Energi. Ya. Bu Widun sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Oke. Atau mungkin Bu Widun mau menyampaikan lagi sedikit tambahan tentang tadi pertanyaan dari Pak Dul, bahwa beliau tadi pertanyaannya apa? Beliau ada tantangan bahwa sampai saat ini dia belum bisa memasarkan air ini katanya. Oke. Nah, bagus, sebenarnya pertanyaannya ya, mudah-mudahan tadi sudah mewakili yang mana yang cara yang ke-5 kalau nggak salah ya, atau ke-4. Nah, jadi gini, Pak Dul, apalagi namanya, Pak Dul masih on. Boleh kok buka mic-nya, dibuka aja, di open mic aja Pak Dul. Jadi kalau ditanya bagaimana sih cara memasarkan airnya Pak Dul, jadi nanti tinggal Pak Dul itu ada namanya, kita kan share the water Pak ya. Nanti Bapak minta tolong ke leadernya untuk ditemani ke temannya atau ke keluarganya atau ke siapa aja yang pengen dijelaskan tentang kangen water ini. Nah, biasanya nih Bapak Ibu, kalau kita sudah edukasi orang, itu biasanya mereka langsung trust ke airnya.
Ya, mungkin di awal memang di awal ya kita share the water dulu. Jadi kita nggak ada unsur menjualnya dulu ke mereka. Yang penting mereka merasakan dulu manfaatnya. Jadi kita berbagi dulu, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali kita berbagi. Nanti yang keempat kalinya kita mau berbagi ke dia, tapi dia sendiri yang sudah tidak mau lagi dibagikan airnya, tetapi mereka mau jual, mereka mau beli sendiri. Ya kan seperti itu. Jadi di awal ya kita memang adalah berbagi dulu Pak. Iya, berbagi dulu, caranya berbagi, ajak leadernya untuk edukasi. Bapak Dul pada saat ditemani sama leadernya untuk edukasi, Bapak tugasnya apa? Tugasnya hanya memperhatikan bagaimana cara leadernya, leadernya menjelaskan tentang manfaat air ini. Sehingga nantinya tanpa leadernya Bapak Ibu, Bapak Dul bisa melakukan sendiri. Ya, jadi jawabannya apa Bapak Dul? Bagaimana cara memasarkan air ini? Share the water dulu di awal. Ya, share the water, sharing-sharing, share the water, baru kita share. Ya Bapak Ibu ya, Pak Dul. Oke, seperti itu mungkin Bu Mega. Iya baik, Masya Allah luar biasa ya. Semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Dul tadi. Tapi sepertinya saya cek Pak Dulnya ini sudah live. Oke. Iya. Ya. Apa? Setidaknya bisa jadi tambahan info dan ilmu juga untuk para partisipan yang lain. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu Bidun. Melihat waktu juga sudah menunjukkan pukul 21:49 untuk wilayah Indonesia Tengah dan pukul 20:49 untuk wilayah Indonesia Barat. Maka sepertinya karena tidak ada juga pertanyaan lagi yang datang ya, acara Go Produktif malam hari ini saya tutup. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang luar biasa malam hari ini, Ibu Sri Wahyuni Bedu. Terima kasih banyak ilmunya, sharingnya malam hari ini, Coach. Kami doakan semoga dimudahkan untuk segera menuju ke 6A2, Coach. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih juga untuk para partisipan malam hari ini. Alhamdulillah sampai akhir acara masih bertahan di 22 peserta. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki niat untuk menghadirkan mesin angin water, semoga dengan sharing dari Bidan Uni malam hari ini, insya Allah bisa membukakan jalan ya, memudahkan jalan untuk Bapak Ibu mengetahui cara-cara untuk memiliki mesin kanging water. Silahkan apabila masih ada yang kurang jelas nanti boleh dikonsulkan kepada para pengundangnya langsung. Baik, demikianlah acara Go Produktif malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhir kata saya Bidan Mega dari Makassar pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidan Mega nanti yang close roomnya ya. Syukran Bu Bidan, Bu Bidan Uni, Ya, Bu Bidan apa? Mega. Terima kasih semuanya Mas Hadi. Ya, Bu Bidan sekalian di close roomnya. Ya. Oh iya, oke. Pastinya Terima ada di kasih semuanya. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.